Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini mengisahkan tentang Nabi Musa alaihissalam ingin melihat Allah subhanahu wa ta'ala, yang membuat para malaikat bertanya-tanya. Tapi sebelum melanjutkan menonton video ini, mari bangun channel ini dengan menekan subscribe dan like, juga lonceng notifikasinya, agar menjadi sarana dakwah dan amal jariah buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Kisah. Sebagai manusia pasti mempunyai rasa penasaran tentang bagaimana wujud dari sang penciptanya. Bahkan itu juga dialami oleh Nabi Musa alaihissalam yang ingin melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa alaihissalam terlahir dari pasangan Imran dan Yukabat. Pada saat beliau lahir dalam gua agar tidak ditemukan oleh prajurit kerajaan Fir'aun yang ingin membawanya. Perjalanan dakwah Nabi Musa alaihissalam diiringi berbagai ujian. Bahkan beliau melawan Raja Fir'aun yang terkenal sebagai penguasa kejam dan ditakuti oleh semua orang. Ternyata selain kisah perlawanannya melawan Raja Fir'aun, ada kisah lain yang menceritakan bahwa Nabi Musa alaihissalam ingin melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Dilansir dari kanal YouTube Tafakkur Fiddin pada Senin 20 Desember 2021, berikut ini kisahnya. Pada suatu hari Nabi Musa alaihissalam telah memenuhi panggilan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau naik ke Gunung Sinai. Setelah menyempurnakan 40 amal yang diisi dengan puasa dan beribadah sendirian di atas gunung tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman dan menurunkan Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian beliau sangat rindu untuk melihat wajah sang kekasih, yaitu wajah Rabb-nya. Lalu Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Allah subhanahu wa ta'ala, "Ya Rabb, perlihatkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat memandangmu." Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala membalas perkataan Nabi Musa alaihissalam, "Engkau sama sekali tidak akan mampu melihatku, tetapi arahkanlah pandangan engkau ke gunung itu. Maka jika ia tetap pada tempatnya, niscaya engkau akan melihatku." Setelah mendengar permintaan Nabi Musa alaihissalam, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai putra Imran, sesungguhnya tidak akan ada yang sanggup untuk melihatku, kemudian ia mampu untuk tetap hidup." Nabi Musa alaihissalam berkata, "Ya Rabbi, tidak ada sesuatu pun yang menyetujuimu. Sesungguhnya melihatmu dan kemudian mati itu lebih aku suka daripada aku terus hidup tanpa melihatmu. Rabbi, sempurnakan nikmat, anugerah dan nikmatmu kepadaku dengan mengabulkan permohonanku ini. Setelah itu aku rela mati." Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan bahwa ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui Nabi Musa alaihissalam ingin dikabulkan, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Pergilah engkau ke gunung, pergilah engkau dan lihatlah batu di atas puncak gunung itu. Duduklah di atas batu itu, kemudian aku akan menurunkan bala tentaraku kepadamu." Ketika Nabi Musa alaihissalam telah duduk, Allah subhanahu wa ta'ala turunkan bala tentaranya. Para malaikat hingga langit ketujuh menampakkan dirinya sambil mengeraskan tasbih dan tahlil. Suara dari malaikat bagaikan suara petir yang menyambar-nyambar. Malaikat penghuni langit kedua diperintahkan menampakkan diri dengan warna dan bentuk yang beraneka ragam. Mereka bersayap dan memiliki raut muka, bahkan di antaranya ada yang berbentuk seperti singa. Mendengar suara para malaikat, Nabi Musa alaihissalam merasa ketakutan dan menyesal atas permohonannya. Pimpinan kelompok malaikat itu berkata kepada Nabi Musa alaihissalam untuk bersabar karena yang dilihat saat ini hanya sebagian kecil saja.
Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menurunkan para penghuni langit ketiga untuk turun. Maka keluarlah malaikat yang tak terhitung jumlahnya dengan beraneka ragam bentuk dan warna. Ada yang seperti api menjilat-jilat. Mereka juga membaca tasbih dan tahlil dengan suara yang menggelegar. Kemudian langit keempat turun. Ada yang berbentuk seperti kobaran api yang menjilat-jilat. Ada pula yang seperti salju, sambil bertasbih dan bertahlil. Akhirnya semua penghuni langit turun semua. Mereka datang membawa tombak yang panjang dan lebar lalu bersinar melebihi cahaya matahari. Nabi Musa alaihissalam lalu menangis dan meratap karena ketakutan. Jika keluar dari situ akan terbakar, namun jika terus berada di situ, beliau akan mati. Kemudian malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan malaikat Israfil beserta seluruh malaikat penghuni langit ketujuh, termasuk Al-Arsy dan Al-Kursi. Mereka menghadap kepada Nabi Musa alaihissalam, lalu berkata, "Mengapa engkau memberanikan diri meminta Rabb-Mu untuk dapat melihatnya?" Nabi Musa alaihissalam lalu bergetar tubuhnya. Kemudian Allah menampakkan tiang-tiang penyangga Al-Arsy, sehingga beliau bersandar pada salah satu tiang tersebut, hingga membuat hatinya menjadi tenang. Malaikat Israfil menjelaskan bahwa saat pertama kali diciptakan mereka tidak pernah berani mengangkat pandangannya kepada Al-Arsy. Tapi mengapa Nabi Musa alaihissalam berani ingin melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nabi Musa alaihissalam menjawab bahwa hanya ingin melihat Rabb-Nya karena rindu kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada langit bahwa akan menampakkan diri pada salah satu gunung, lalu bumi, gunung, matahari, bulan, surga, neraka, para malaikat, dan samudra bersungkur sujud. Ketika Allah menampakkan dirinya pada gunung tersebut, maka gunung tersebut hancur lebur dan Nabi Musa alaihissalam jatuh pingsan. Lalu batu tersebut berubah menjadi kubah untuk menutupi kepala beliau dari sinaran cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk membalikan batu yang menimpa tubuhnya. Wajah Nabi Musa alaihissalam memancarkan cahaya kemuliaan. Rambutnya memutih karena cahaya. Maka setelah Musa tersadar kembali, dia berkata, "Maha suci Engkau, aku sungguh bertaubat kepadamu dan aku adalah orang yang pertama kali beriman." Quran Surat Al-A'raf. Semoga dengan kisah ini bisa membawa hikmah maghfirah dunia akhirat.